Bismillahirrahmanirrahim. Bahasan kita teman-teman sekalian adalah kalau seandainya ada orang melakukan taubat nasuha, dia maksiat lalu dia taubat nasuha. Dengan syarat yang sudah kita sampaikan, Imam Nawawi rahimahullah mengatakan 3 syarat: meninggalkan dosa itu seketika, menyesali dan berjanji sama Allah tidak akan mengulanginya. Akan diterima taubatnya. Tapi berjalan waktu, ternyata dia mengulangi lagi dosa. Dengan tidak ada maksud dari awal pada saat dia taubat. Ya. Misal setelah 5 tahun, 10 tahun kemudian dia terjerumus lagi dengan perzinahannya atau dengan ghibah atau apa saja. Karena lemahnya iman pada saat itu. Apa yang harus dilakukan? Taubat lagi. Tapi ingat ya, bukan taubat ini direkayasa. Artinya gini, dari awal waktu dia taubat pertama, dia tinggalkan dosa. Baiklah, zina berhenti. Sesali, tapi dia belum berjanji, belum bertekad. Kalau ada kesempatan satu waktu, saya juga gampang tobat. Berarti tobat awal sudah tidak diterima sama Allah SWT. Ini betul-betul murni, dia tidak mau, dia menyesal, dia tekad benar-benar bulat. Satu waktu memang lemah imannya, lalu kemudian dia terjumus lagi. Apa yang harus dilakukan? Taubat lagi. Karena syaitan berhasil menyerang dia pada saat itu. Tugas dia adalah melawan syaitan itu. Melawan syaitan dengan apa? Dengan memberhentikan serangan syaitan tadi. Maksiat itu adalah serangan syaitan. Ibarat Anda kalau sedang ada godaan untuk berbuat dosa, misal mendengar yang haram, melihat yang haram, tangan menjamah yang haram, kemaluan melakukan yang haram, kaki melangkah yang haram, ini sebenarnya Anda sedang diserang sama syaitan. Saya ulangi lagi, Anda sedang diserang sama syaitan. Yang ketiga kali saya ulangi, Anda sedang diserang oleh musuh Anda, syaitan. Pertanyaan saya teman-teman sekalian, kalau Anda sedang diserang, apa yang Anda lakukan? Renungi, perkataan ini renungi. Kalau Anda sedang diserang oleh musuh, apa yang Anda lakukan? Diam saja kah? Atau menangkis dan melawan? Nggak ada pilihan lain. Kalau Anda diam saja, berarti syaitan atau musuh kita leluasa. Dia mau penggal leher kita, dia mau tusuk dada kita, dia mau tusuk perut kita, terserah dia. Dan itu berbahaya. Kecil saja cuilannya sudah cukup membuat kita kesakitan. Allah mengatakan tentang syaitan, aduun lakum fattakhidu adua. Musuh kalian maka jangan jadikan dia sebagai musuh. Tugas saya apa? Tangkis. Kan gitu. Kalaupun kita sudah menangkisnya, misalnya ada bisikan untuk berzina atau untuk ini dan untuk itu, lalu kita tangkis, enggak, saya enggak mau. Terus aja itu, terus aja bergejolak karena dia lagi serang. Nah, caranya gimana supaya kita malah ya membuat dia jadi enggak bisa menyerang lagi kita? Kita harus kuat sekali bentengnya. Benteng ini adalah keimanan. Jadi beda teman-teman sekalian kalau benteng Anda itu cuman kalau kita ibaratkan rumah seperti pagar dari kayu yang rapuh. Ular datang ya, dan ular ini mau masuk menyerang Anda. Maka dia dengan leluasa mematok kayu itu mungkin bisa merusaknya gitu. Tapi kalau Anda punya pagar atau tembok beton, ular ini biar matok nggak bisa apa-apa, patah malah giginya. Karena kuatnya. Nah kekuatannya teman-teman adalah ilmu. Amalkan ilmu itu. Selalu ya berdoa, berzikir. Itu ada senjata-senjata Anda. Kapan ada serangan langsung Anda bisa tepis. Bahkan Anda bisa menyerang kembali. Kalau kita serang dia, serangan itu adalah dengan senjata-senjata Anda. Kita berzikir isti'adah. Kita bertaubat kepada Allah SWT. Ini semua senjata-senjata yang luas. Dan senjata yang paling luar biasa menghanguskan, membumi-hanguskan syaitan itu adalah taubat. Karena kapan dia menyerang, kita langsung tangkis dengan taubat itu. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Saya nggak akan lakukan. Maka dia akan kalah secara otomatis. Sampai pernah dinukil dalam sebuah riwayat. Iblis berkata, saya akan terus menyesatkan hamba-hambamu ya Allah. Dari turunan Adam. Kata Allah SWT, saya akan terus memaafkan mereka selama mereka beristighfar dan bertaubat. Iblis juga berkata, dinukil dari Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan, Iblis berkata, aku membinasakan anak Adam dengan dosa dan pelanggaran, dan dia membinasakanku dengan istighfar dan la ilaha illallah. Jadi kita sebenarnya bisa kita menyiksa syaitan, melawan dia, mengalahkan dia dengan amal-amal saleh. Dia tersiksa karena dia berusaha untuk menyerang tapi tidak pernah bisa. Senjatanya tidak secanggih kita. Kita sangat canggih teman-teman. Zikir itu sangat canggih. Doa sangat canggih. Sholat malam itu canggih. Canggih luar biasa.
Iblis ibaratnya cuma pakai pisau dapur, Anda ini pakai nuklir. Apa yang bisa lakukan? Buat aja itu. Ya. Tidak apa-apa zina. Tidak usah zikir. Tidur aja masih malam. Masih panjang malam. Anda kan bisa tolak. Tidak, saya nggak mau. Anda bangun. Terus setan buat apa? Menjelma depan Anda, mencekik Anda, memaksa? Nggak bisa. Dia lemah. Kata Allah SWT, inna kaida syaitani kana dhaifa. Dia sangat lemah. Anda punya banyak perangkat-perangkat mutakhir yang Allah SWT sudah siapkan. Ayo teman-teman, lawan dia sampai hanya batas ajal datang. Saya akan bacakan apa yang dikatakan oleh penulis di sini. Di halaman 53. Judulnya, jika dosa berulang, maka ulangilah taubatmu. Ulangi bertaubat. Ada kalanya seorang pemuda jatuh dalam dosa, lalu dia menyesal, bertaubat, dan menjauhi dosa tersebut. Kemudian dia melakukan dosa kembali, lalu dia bertaubat, dan demikian seterusnya. Kemudian saat itu dia bertanya-tanya, apakah saya boleh bertaubat setelah itu? Syaitan memang sengaja bersandar pada kelemahan tersebut untuk meyakinkannya supaya tidak bertaubat dan bahwa dia bukan orang yang bersungguh-sungguh. Jadi kalau orang sudah buat dosa lalu bertobat. Jangan waktu lama, lalu dia buat dosa lagi. Nah di sini syaitan berusaha dia tidak taubat. Kenapa? Karena kalau dia taubat, berarti kan dimaafkan lagi sama Allah SWT. Dia kayak menyerang syaitan itu. Syaitan tidak mau. Kalau dia sudah berhasil lukai tubuh kita, dia nggak mau teman-teman sekalian, ya sudah selesai. Enggak, dia akan coba berusaha mematikan kita. Ya, berusaha terjerumus dalam dosa-dosa. Dari zina yang kedua, zina yang ketiga, zina yang keempat. Seakan-akan kita tidak usah bertobat. Atau tidak diterima taubatnya karena terlanjur mengulangi dosa. Ini semua waswas syaitan. Justru pada saat itu yang paling Anda butuhkan adalah taubat. Ulang lagi, taubat lagi. Kata beliau, tetapi jika dia berpikir dalam hati dengan sungguh-sungguh, dia akan mengatakan dosa yang pertama telah berlalu dan aku telah bertaubat darinya. Sedangkan ini adalah dosa yang lain dan aku harus bertaubat darinya. Lebih baik aku meninggal dalam keadaan bertaubat daripada aku mati dalam keadaan tetap melakukan dosa. Dalam sunnah nabawiyah, maksudnya dalam hadis Nabi SAW, ada riwayat yang menegaskan makna di atas. Dalam As-Sahihain, riwayat Bukhari Muslim, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna abdan asaba dhanban wa rubbama qala adhnaba dhanban faqala rabbi adhnabtu wa rubbama qala asabtu faghfir li faqala rabbuhu a'alima abdi anna lahu rabban yakfiru adh-dhanb wa ya'khudhu bihi غفرت لعبدي ثم مكث ما شاء الله ثم أصاب ذنبا أو أذنب ذنبا فقال ربي أذنبت أو أصبت آخر فاغفر لي فقال علم عبدي أن له ربا يكفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي ثم مكث ما شاء الله ثم أذنب ذنبا وربما قال أصاب ذنبا فقال ربي أصبت أو قال أذنبت آخر فاغفر لي فقال عالم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي ثلاثا فليعمل ما شاء. Sesungguhnya seorang hamba melakukan dosa, kata Nabi SAW. Atau beliau bersabda, berbuat dosa. Lalu dia berkata, wahai Tuhanku, aku telah berbuat dosa. Maksudnya dia menyesali. Atau kata Nabi SAW, dia mengatakan, aku melakukan dosa, maka ampunilah aku. Tuhannya berfirman, apakah hambaku ini tahu bahwa dia mempunyai Tuhan yang mengampuni dosa dan menghukum karenanya, karena perbuatan dosa tersebut? Maka Allah mengatakan, aku telah mengampuni hambaku ini. Karena dia tahu dia punya Tuhan yang akan memaafkannya. Kemudian dia tinggal selama yang Allah kehendaki. Maksudnya berjalan umurnya beberapa tahun, beberapa waktu. Kemudian dia melakukan dosa lagi atau berbuat dosa lagi. Maka dia berkata lagi, wahai Tuhanku, aku telah berbuat dosa atau melakukan dosa lagi, maka ampunilah. Tuhannya berfirman, apakah hambaku mengetahui bahwa dia mengetahui Tuhan yang mengampuni dosa dan menghukum karenanya? Tanda tanya. Maka Allah mengatakan, aku telah mengampuni dosaku. Atau telah mengampuni hambaku ini. Kemudian dia pun tinggal selama yang Allah kehendaki. Berjalan lagi sekian tahun umurnya. Kemudian dia berbuat dosa lagi. Atau beliau SAW mengatakan melakukan dosa kembali. Maka ia berkata, wahai Tuhanku, aku telah melakukan dosa. Dan beliau bersabda, berbuat dosa. Atau berbuat dosa. Maka ampunilah aku. Tuhannya pun berfirman, apakah hambaku mengetahui bahwa dia mempunyai Tuhan yang mengampuni dosa dan menghukum karenanya? Aku telah mengampuni dosaku. Aku telah mengampuni hambaku 3 kali. Maka lakukanlah apa yang dia kehendaki. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 7507, Muslim 2758. Itu yang dimaksud di sini adalah
bahwasanya dia setelah itu boleh beramal saleh. Tidak ada masalah, yang penting dia sudah taubat. Ya. Bukan di sini maknanya, maka dia boleh melakukan apa yang dia kehendaki, maksudnya berbuat dosa sesukanya. Bukan. Berarti sekarang silakan lagi beramal saleh, karena tobat-tobat yang dia ajukan sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu bahwa seorang pria datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya mengatakan, "Ya Rasulullah, ahaduna yudhnib?" Faqala yuktabu alaihi. Qala thumma yastaghfiru minhu wa yatub. Qala yukfaru lahu wa yutabu alaihi. Qala fayaudu fayudhnib. Qala yuktabu alaihi. Qala thumma yastaghfiru minhu wa yatub. Qala yukfaru lahu wa yutabu alaihi. Qala fayaudu fayudhnib. Qala yuktabu alaihi wa la yamallu Allahu hatta tamallu. Wahai Rasulullah, salah seorang dari kami melakukan dosa. Beliau bersabda, dicatat dosanya. Karena pelanggaran dia. Orang itu mengatakan lagi, kemudian dia beristighfar dan bertobat darinya. Maka kata Nabi SAW, dia diampuni dan diterima taubatnya. Orang itu berkata lagi, lalu dia kembali melakukan dosa setelah beberapa waktu. Maka kata Nabi SAW, dicatat dosa. Lalu dia mengatakan, kemudian dia beristighfar dan bertobat. Ini yang kedua kali. Maka kata Nabi SAW, dia diampuni dan diterima taubatnya. Orang itu mengatakan, lalu dia kembali lagi dan melakukan dosa. Kata Nabi SAW, dicatat dosa. Dan ingatlah, Allah tidak bosan sampai kalian bosan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim di jilid 4, halaman 285. Jadi ini teman-teman sekalian, hadis ini menjelaskan bagaimana seorang hamba selama dia mau kembali kepada Tuhannya, maka Allah akan terima dia. Dan cara yang terbaik pada saat seorang terjerumus dalam dosa, bertobat. Tidak ada solusi lain. Astaghfirullah, artinya aku memohon maaf ya Allah. Wa atubu ilaik, dan aku taubat kepadamu, artinya aku kembali ke jalanmu dan aku berikrar tidak akan mengulanginya. Tidak ada solusi lain. Dan dengan itu Allah akan maafkan kesalahannya dan secara otomatis semua fasilitas akan kembali dia bisa nikmati.